otomatis akan keluar. Oke, ini tampilan spreadsheet-nya. Nah, begini tampilan spreadsheet-nya. Ketika saya buat spreadsheet, otomatis di sini akan keluar sebuah formulir file respon, foldernya file respon. Ini untuk menampung, karena di Google Formulir ini saya buat ada upload foto. Jadi kalau kita buat formulir mengupload sesuatu, maka akan keluar folder respon. Ini ada upload foto, maka akan keluar folder respon, file responses ini sebagai tempat penampungan. Nah, ini saya double klik. Di sini ada file respon untuk penampungan. Nah, jadi itu akan otomatis keluar. Sekarang saya punya 3 di sini, Google Form, kemudian Google Spreadsheet untuk respon, kemudian konfirmasi PPDB. Konfirmasi PPDB seperti ini tampilannya. Ini sama seperti Microsoft Word. Oke, kita membuatnya seperti ini. Nah, ini saya buat seperti ini saya buat tabel. Oke, dan di pas foto ini saya buat pas foto ya. Ini saya buat pas foto di sini. Ini untuk menampung foto, karena nanti di sini akan ada foto. Oke. Nah, di sini di Google Doc ini saya membuat kurung seperti ini, kurung dengan lambang lebih kecil dan lebih besar ini. Ini berisi nomor pendaftaran, kemudian tanggal pendaftaran. Kalau misalnya kita biasa membuat mail match, maka ini akan paham bahwa ini adalah mail match-nya. Jadi kurung seperti ini maknanya mail match. Nah, ini nomor pendaftaran dan tanggal pendaftaran itu akan keluar secara otomatis. Oke, nomor pendaftaran dan tanggal pendaftaran. Ini saya balik aja. Ini tanggal duluan baru nomor. Ini saya cut aja, Ctrl X. Kemudian ini Ctrl V. Nah, ini saya cut jadinya seperti ini, tanggal pendaftaran dan nomor pendaftaran. Baik, di sini ada nama lengkap, ini SN. Ini yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan. Data-data ini yang kita mail match dengan kurung seperti ini harus sama dengan di formulir. Nah, di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tapi ini kita sesuaikan di sini. Tidak semua informasi yang di form, yang di formulir ini, yang diterjemahkan dalam bentuk spreadsheet ini kita letakkan di sini. Ini hanya untuk konfirmasi pendaftaran saja. Nah, tetapi kalau mau diletakkan semua ya silakan saja. Nah, tapi saya tidak meletakkan semua, saya hanya meletakkan beberapa bagian yang saya pikir penting, seperti nama lengkap, ISN, alamat, email, dan sebagainya. Nah, jadi yang mail match ini, yang kurung-kurung ini, kurung siku ini harus sesuai dengan tulisan yang ini. Jadi kalau misalnya ini nama lengkap, huruf besarnya N dan L, maka di sini juga nama lengkap di dalam kurung ini huruf N-nya dan huruf L-nya besar. NISN besar semua, NIK besar semua seperti di formulir ini. NISN, NIK besar semua. Nah, ini penting sekali. Kalau misalnya tidak sama, nanti kita bisa samakan. Baik, ini ada tanggal pendaftaran dan ada nomor pendaftaran. Nah, ini penting sekali nanti ketika kita membuat sistem autocrate, karena kita akan menggunakan autocrate. Baik, jadi saya kembali lagi ke sini. Di sini ada tiga yang sudah ada. Oke, Google Form, kemudian Google Spreadsheet dan Google Doc. Ditambah dengan folder folder otomatis untuk file respon. Baik, saya akan menambahkan folder yang lain. Saya klik kanan, saya tambahkan folder baru. Folder baru ini tujuannya untuk hasil konfirmasi siswa. Jadi masuknya kemari semua. Jadi ini saya kasih nama konfirmasi pendaftaran PPDB siswa. Oke, ini saya klik di buat. Jadi ada satu folder yang sengaja kita buat untuk menampung semua hasil jawaban siswa berupa PDF. Nanti di sini yang masuknya PDF. Baik, sekarang ini saya close saja semua dulu. Saya close semua. Nah, sekarang saya akan men-setting file responses ini untuk bisa diakses secara publik. Kalau saya tidak setting ini, nanti foto yang dimuat di konfirmasi PPDB
Karena nanti yang dikonfirmasi PPDB ini adalah berupa email yang diterima oleh siswa. Jadi kalau saya tidak setting ini, maka fotonya tidak bisa dimuat di konfirmasi PPDB. Ini caranya adalah saya klik kanan, kemudian saya klik bagikan, kemudian saya klik lanjutan. Saya klik lanjutan. Nah, di sini di pribadi ini hanya Anda yang dapat mengakses. Ini saya rubah. Saya klik di aktif, siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian di akses, siapa saja ini saya rubah menjadi hanya dapat melihat. Saya klik di sini menjadi editor. Nah, ini menjadi editor, kemudian saya simpan. Kemudian saya klik selesai. Nah, jadi itu ini nanti kalau saya refresh, kalau saya refresh foldernya akan berganti icon sedikit. Nah, ini ada lambang orang di sini. Ini berarti setiap orang akan bisa mengakses sebagai publik. Nah, ini juga demikian. Kalau saya refresh, upload fotonya. Ini juga harusnya sama. Lanjutan harusnya sama. Ini bukan hanya pribadi, tapi ini tidak berubah otomatis. Harusnya berubah otomatis ya, upload foto ini. Baik, kalau tidak berubah otomatis kita edit saja seperti tadi. Nah, ini juga editor, kita simpan saja. Nah, jadi dua-duanya kita bisa. Nah, ini ketika seperti ini sudah. Ini berarti kalau tidak otomatis harusnya otomatis. Ketika kita rubah yang di atas harusnya berubah yang di bawah. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak otomatis, maka kita tinggal merubah ini menjadi dua-duanya menjadi bisa diakses oleh publik. Nah, kemudian ini untuk menerima konfirmasi. Kemudian saya akan klik di formulir PPDB ini. Formulir yang file spreadsheet ini. Saya klik di sini. Nah, sekarang saya akan menambahkan ini. Ini saya buka konfirmasi PPDB yang diterima oleh siswa nanti di konfirmasi PPDB. Nah, di sini akan terlihat adanya tanggal pendaftaran dan nomor pendaftaran. Ini tidak diisi di form, ini tidak ada di form. Ini juga tidak diisi oleh siswa di form. Nah, jadi kita akan membuatnya secara otomatis. Nah, baik. Jadi ada 3 yang kita tambah nanti, tanggal pendaftaran, nomor pendaftaran, dan foto. Saya akan menambahkan dengan menggunakan formula. Jadi sebelum nama lengkap ini, saya klik kanan. Kemudian saya sisipkan kolom. Saya sisipkan kolom. Saya klik saja, sisipkan kolom, maka akan bertambah 1 kolom. Kemudian saya akan memberikan rumus di sini. Berikan rumus untuk tanggal pendaftaran. Jadi saya tinggal double klik saja. Saya tekan Ctrl C. Kemudian saya pastekan. Ini ketika saya enter, maka akan keluar seperti ini tanggal pendaftaran. Baik, ini tanggal pendaftarannya tertulis di sini TGL pendaftaran. Nah, sebenarnya kita bisa rubah dengan cara yang sama. Ini kan di sini tanggalnya tanggal lengkap. Kita bisa sesuaikan. Di sini kita bisa rubah atau di sini kita bisa rubah juga, tidak masalah. Nah, jadi misalnya yang dikonfirmasi ini yang keluar adalah tanggal, tulisan tanggal, bukan TGL. Di sini saya juga bisa rubah menjadi tanggal. Caranya saya klik aja di hijau ini, kemudian saya ketik aja di sini tanggal. Kemudian saya enter. Maka di sini akan berubah menjadi tanggal pendaftaran. Di sini kita tidak mengetik tanggal pendaftaran, tetapi memasukkan rumus. Rumusnya yang ini. Jadi rumus ini nanti bisa didapatkan di kolom deskripsi. Saya sertakan rumus ini di kolom deskripsi. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Nah, kalau kita memahami begini, ini if row A to A, ini artinya di baris A seluruhnya. Jadi ini tidak ada keterangan A1 sampai A berapa. Itu berarti seluruh kolom A.
Nah, sama dengan 1, ini berarti tanggal pendaftaran. Ini artinya jika di A1, maka di sini akan keluar tanggal pendaftaran. Di A2 tidak akan keluar tanggal pendaftaran, hanya di A1 saja. Untuk A1, maka di B ini, B1 membaca tanggal pendaftaran. Jika di A1 sampai dengan A kesekian, ini tidak ada terisi apa-apa, is blank, tidak ada terisi apa-apa, maka di sini juga di B tidak akan terisi apa-apa. Nah, tetapi jika misalnya di sebelah sini ada terisi sesuatu, maka yang diambil adalah dari A1 sampai A sekian, maka yang diambil adalah bagian yang kiri, left. Bagian yang kiri sampai dengan 10 karakter. Nah, nanti biasanya, kalau bukan biasanya memang seperti itu, kalau orang mengisi formulir kita, maka di sini akan ada tanggal dan waktu. Nah, tanggal itu nanti akan ada 10 digit. Jadi 2 digit untuk tanggal garis miring, berarti sudah 3 digit. 2 digit untuk bulan garis miring, berarti sudah 6 digit. Dan 4 digit untuk tahun. Jadi ada 10 digit yang diambil ke tanggal pendaftaran secara otomatis. Jadi seperti itu cara membaca rumus ini. Kemudian kita kembali ke nama lengkap, kita tambah lagi selnya. Oke, sisipkan lagi. Saya klik di sini. Saya klik di C1, kemudian saya pilih sisip 1 kolom di kiri. Maka sudah ada kolom C yang lain. Oke, sisip 1 kolom. Nah, ini saya akan tambahkan nomor pendaftaran secara otomatis. Oke, jadi saya ambil rumusnya untuk nomor pendaftaran secara otomatis. Oke, maka saya ambil yang ini. Oke. Saya pastekan saja di sini, Ctrl V. Nah, ini akan keluar no pendaftaran. Sementara di konfirmasi PPDB lengkap tulisannya nomor pendaftaran. Kalau kita mau rubah, boleh kita rubah di sini, no pendaftaran, atau kita rubah di formulir PPDB. Misalnya saya ingin merubah di sini saya tinggal tambah di hijau ini, saya tinggal tambah nomor pendaftaran, enter. Nah, ini nomor pendaftaran jadinya di sini akan berubah. Nah, ini juga sama, oke. Jika yang A1 ini, maka keluarnya di sini nomor pendaftaran. Jika kosong, maka tidak akan ada di kolom C apapun. Nah, jika A1, nah jika di sini nanti ini akan dikurangi 1. Ini artinya pada C2 itu akan dikurangi 1. Jadi di baris kedua nanti akan jadi 1. Baris ketiga jadi 2. Baris keempat jadi 3. Ini karena dikurangi 1. Ada beberapa sekolah yang membuat trik, misalnya ini tidak dikurangi 1, misalnya mereka kepinginnya dari nomor 51 misalnya. Berarti di sini bisa diganti bukan kurang 1 tetapi misalnya tambah 49 sehingga 2 tambah 49 jadi 51. Nah, itu bagaimana trik di sekolah masing-masing. Karena sebahagian sekolah menganggap kalau mereka isi dari yang nomor kecil, maka bisa jadi siswa menganggap bahwa di sekolah mereka sudah masih sedikit yang mendaftar. Baik, saya sekarang ke bagian upload pas foto. Oke, bagian upload pas foto. Nah, di bagian upload pas foto, di sebelah ini ingin saya tambah. Ingin saya tambah dengan foto URL. Ini penting sekali. Oke, saya ingin tambah dulu. Sisipkan baris saja. Bukan sisipkan baris, sisipkan kolom. Sisipkan kolom. Nah, sisipkan kolom. Ini sudah ada 1 kolom yang saya sisipkan. Sisipkan kolom. Di sini saya akan menambah rumus foto URL untuk pas foto. Oke. Ini untuk foto agar bisa di match ke bukti pendaftaran. Saya klik saja ini. Nah, kemudian saya pastekan saja di sini. Ini enter. Sorry, ini tidak ada sama dengan, ketinggalan. Sama dengan, oke. Sama dengan, maka di sini ada foto URL. Foto URL ini artinya foto yang akan kita sematkan. Jadi yang kita sematkan nanti bukan upload ini, bukan link yang ini, tetapi yang ini, upload foto URL. Kenapa? Karena di sini tulisannya open. Open itu artinya yang ini harus open. Nah, ini harus pada publik. Makanya tadi ini saya rubah harus pada publik. Nah, ini harus pada publik. Dia open. Nah, itu arti open di di sini, di rumus ini. Kemudian UC export sama dengan view. Ini artinya akan diekspor menjadi sebuah image.
Nah, image pada formulir pendaftar image pada konfirmasi PPDB. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini, oke, ketika saya klik di sini adalah substitute T to T. Ini adalah referensinya, mengubah T to T. Mengubah T to T artinya mengubah kolom T. Sementara referensi kita bukan T to T. Jadi bukan T sampai ke T, tapi referensi kita adalah foto-foto yang ada di kolom ke N ini. Oke, foto-foto yang ada di kolom ke N. Jadi kita tidak T, tetapi kita di sini merubah menjadi N ke N. Nah, jadi oke, saya enter. Jadi teman-teman sekalian, ini harus dirubah, referensi ini harus dirubah sesuai dengan upload foto. Kalau misalnya di formulir teman-teman nanti di sini bukan N, tetapi misalnya di sini Z, maka di sini harus dirubah menjadi Z. Kalau misalnya di sini Y, maka dirubah menjadi Y. Kalau di sini K, misalnya ini juga harus dirubah menjadi K. Nah, jadi ini seperti ini. Ini karena N, maka saya rubah menjadi N to N. Baik, sekarang kita akan menghilangkan sel-sel yang sisa. Nah, ini ada beberapa sel yang sisa, ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan sel-sel sisa ini dari AJ sampai A0, AO. Oke, ini saya hilangkan, saya blok aja sebaris. Saya klik kanan, kemudian ini ada hapus kolom AJ sampai kolom AU. Saya klik saja hapus, maka tidak ada lagi kolom-kolom setelah ini. Nah, ini penting untuk menyediakan ruang bagi AutoCAD sehingga tidak bias nantinya. Baik, ini hasil dari Google Form yang di spreadsheet-kan, kemudian ditambah dengan tanggal pendaftaran secara otomatis nanti, nomor pendaftaran secara otomatis, kemudian ditambah dengan foto URL tadi jadi foto URL. Nah, ini dia foto URL dari upload pas foto. Nah, kemudian ini saya close saja konfirmasi ini. Oke, konfirmasi ini pastikan bahwa yang ini sudah sama, sudah sesuai. Ini saya close saja. Kemudian langkah yang paling penting sekarang adalah menambah pengaya yang namanya AutoCAD. Nah, kalau di bahasa Inggris ini tool namanya, kita akan menambah pengaya yang namanya AutoCAD. Saya klik saja di pengaya, ini sudah ada AutoCAD. Oke, ini sudah ada AutoCAD. Jika belum ada AutoCAD, kita bisa dapatkan add-on untuk AutoCAD. Misalnya kita klik dapatkan add-on. Nah, ini kalau misalnya belum ada ya, kalau misalnya belum ada AutoCAD, maka kita bisa adakan AutoCAD. Ini sudah terinstall. Kalau misalnya belum, tinggal aja diketik di sini AutoCAD. Nah, AutoCAD. Nah, ini dia. Maka ini tinggal diklik saja untuk diinstal. Oke, ini sudah diinstal. Maka kalau misalnya belum diinstal, maka di sini keluar install. Kalau misalnya ini sudah diinstal, maka di sini keluar uninstall. Nah, karena saya sudah install, maka saya tutup aja. Sekarang saya balik lagi ke pengaya. Saya pilih AutoCAD, kemudian saya klik di launch. Launch ini juga sama dengan open, jadi jangan khawatir. Ada launch, ada open, sama aja. Oke, saya klik sekarang di launch. Saya akan memberikan data-data yang ada di Google Sheet ini ke Google Doc yang berisi konfirmasi pendaftaran. Oke, saya tunggu sebentar AutoCAD-nya berproses. Baik, kalau sudah, ini AutoCAD-nya akan keluar seperti ini, new job. Oke, new job, kita klik di new job. Kemudian kita akan memberikan nama sekarang. Oke, kita akan memberikan nama. Tampilannya seperti ini, tidak terlalu. Oke, sorry, ini kita berikan nama name of merge job. Saya berikan nama misalnya PPDB, Semanura aja, Semanura PPDB 2020. Oke. Ini ketimpa-timpa, ini kayaknya jaringan, tapi tidak masalah, kita lanjut saja. Kita tinggal klik di next untuk langkah kedua, kemudian kita pilih from drive. Oke, kayaknya saya cancel aja, tampilannya tidak bagus. Saya ulangi. Oke, saya ulangi.
pengaya, kemudian autocrat, kemudian launch. Oke, kita tunggu sebentar sampai keluar new job. Oke, tunggu sebentar, tergantung dari jaringan yang kita miliki. Semakin bagus jaringan, semakin stabil, maka lebih cepat keluarnya. Nah, ini sudah. Saya klik di new job. Nah, ini sudah bagus tampilannya. Oke, ini ditawarkan Semanura PPDB 2020. Oke. Kemudian saya klik di next. Saya klik di from drive. Oke, ini from drive. Oke, saya akan memilih file yang akan saya jadikan. Ini ada. Oke, ini saya pilih file yang ini ya, yang konfirmasi tadi. Kayak ini konfirmasi filenya. Saya coba cek di sini. Kita nama filenya ya konfirmasi PPDB. Berarti saya pilih di sini konfirmasi PPDB. Oke, konfirmasi PPDB. Select. Nah, oke. Akan keluar konfirmasi PPDB. Nah, ini nanti di sini yang akan di mail match. Oke, saya next saja. Kemudian ini kita lihat tidak ada yang pita lagi. Oh, alamat. Oh iya, alamat belum ya. Alamat. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tanggal pendaftaran sudah sesuai, nomor pendaftaran juga sudah sesuai namanya. Kalau ada yang tidak sesuai nanti akan keluar pita. Nah, ini di sini ada one unmapped tag, itu berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan namanya. NISN, NIK sudah. Kemudian, nah sebelum ke ini ada alamat yang tidak jelas. Oke, tapi saya pilih dulu ini. Foto URL ini penting ya. Foto URL penting. Jadi saya pilih standar dulu, saya rubah ke image. Oke, saya rubah ke image untuk foto URL. Oke. Nah, di sini foto URL. Nah, untuk ukuran lebar dan tinggi, misalnya di sini saya pilih lebarnya 50, kemudian tingginya 60. Nah, 50 dan 60. Nah, kemudian yang ini yang harus dirubah ya. Yang ini jangan standar tetapi image, yang lain boleh. Karena kalau ini tidak dirubah maka nanti jadinya hanya link saja, tetapi tidak tersematkan foto. Jadi ini harus tersematkan foto. Yang saya ambil adalah foto URL, bukan pas foto. Ini adalah link dari foto URL. Clear ya, foto URL. Kemudian di sini ini saya ganti bukan alamat. Ini alamat ini nggak kebaca. Jadi kita akan cari di sini maksud alamat ini apa sih gitu, sehingga ada pita di sini. Oke, ternyata alamat itu harusnya adalah ini, alamat tempat tinggal. Oke, saya klik aja alamat tempat tinggal. Maka tidak ada lagi unmap. Oke, semuanya sudah clear, tidak ada lagi pita. Tahu lulus, oke, clear semuanya. Nah, kemudian saya klik di next saja. Nah, ini di file setting ini saya merubah namanya, nama filenya. Nama filenya misalnya saya rubah menjadi konfirmasi PPDB Ananda nama. Oh, nama lengkap ya, nama lengkap. Nah, jadi ini akan menjadi sesuatu yang sangat personal. Ketika orang menerima konfirmasi PPDB nama lengkap. Nah, nama lengkap siapa misalnya. Nah, atau ini tidak usah Ananda. Saya klik di sini misalnya konfirmasi PPDB nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran. Oke, atas nama siapa? Nah, titik koma. Nomor pendaftaran atas nama siapa? Jadi ketika file tersimpan itu ada nomor pendaftaran dan nama lengkap. Ini kemudian tipenya saya ganti jangan Google Doc, tetapi di sini saya ganti menjadi PDF. Nah, ini dia yang di file setting. Jadi ketika diterima oleh siswa nanti sebagai konfirmasi dia akan menerima file yang namanya adalah konfirmasi PPDB, nomor pendaftarannya berapa misalnya, nama lengkapnya siapa dan sebagainya. Oke, ini sebagai PDF. Kemudian saya klik di next saja. Nah, ini adalah folder yang besar. Saya tidak pakai folder ini, saya hapus saja. Oke, saya remove saja. Yes.
Nah, saya pilih folder yang lain. Oke, saya pilih folder yang lain. Saya klik saja. Nah, yang saya pilih adalah ini yang kita buat di sini, konfirmasi pendaftaran PPDB siswa. Oke, ini konfirmasi pendaftaran PPDB siswa. Ya, ini apa bedanya? Oh, ini hanya konfirmasi pendaftaran aja. Oke, ini konfirmasi pendaftaran PPDB siswa. Kalau bisa kita lihat di sini konfirmasi ya, berarti yang ini yang benar. Saya klik ini, kemudian saya select. Ini untuk menampung konfirmasi siswa, konfirmasi pendaftaran siswa. Oke, saya klik saja next lagi. Kemudian ini tidak kita gunakan, ini juga tidak kita gunakan. Dan nomor 7, yang nomor 8, share doc and send email. Ya, tentu saja iya, karena kita akan mengirim dokumen yang dikirim berupa PDF. Kemudian di sini you can use tag. Di sini yang penting adalah email. Oke, jadi itu dikirim ke email siswa. Ini dengan tanda kurung mail match seperti ini, email. Kemudian type in subject, kita ketikkan subject, konfirmasi pendaftaran SMA Negeri 1 Nurussalam. Oke, boleh atas nama siapa? Ini kita buat di sini nama lengkap. Jadi anak yang menerima email ini merasa tersanjung sekali karena namanya disebut secara personal. Ini pesannya. Dear misalnya, nama siswa, nama lengkap, nah, atau YTH, oke, yang terhormat, nama lengkap. Nah, itu artinya nanti yang terhormat siapa? Yang terhormat, nah, pendaftaran siapa? Oke. Terima kasih sudah mengisi formulir pendaftaran online SMA Negeri 1 Nurussalam. Silahkan cek email dan cetak lampiran untuk dibawa beserta berkas lainnya pada saat daftar ulang. Nah, di sini panitia PPDB SMA Negeri 1 Nurussalam. Nah, ini saya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini akan diterima oleh siswa. Oke. Next. Run on from trigger. Yes. Jadi ini you must enable trigger. Yes. Jadi ini akan menjadi trigger secara otomatis ya, setelah anak-anak mengisi form pendaftaran. Ini kemudian saya simpan. Oke, saya simpan. Oke, ini saya run sekali, run job. Oke, run job, maka akan bertambah folder yang akan bertambah. Oke, match sequence start, akan bertambah beberapa sel yang baru untuk ruang bagi autocreate. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau tidak ada kelihatan lagi, saya tutup saja. Nah, ini di ujung sel ini sudah ada bertambah 4. Ini match dokumen ID, yang akan digabung adalah di grup di Semanura PPDB. Oke, dokumen match status dan sebagainya. Nah, oke, sekarang ini sudah selesai untuk autocreate. Ini saya tutup saja atau biarkan saja dulu. Saya akan mengisi formulir PPDB. Oke, saya akan mengisi formulir PPDB. Sebelumnya formulir PPDB ini
kita bisa minta ke siswa untuk diisi. Saya akan membuat shorten link. Oke, saya akan membuat shorten link. Caranya adalah saya klik kirim, kemudian ini ada link. Nah, saya perpendek dengan Google juga boleh, ini jadi pendek. Tapi ini kurang pendek, saya copy saja. Bukan kurang pendek, kurang kurang berciri. Oke, saya klik saja. Saya klik, saya copy. Oke, saya perpendek URL. Kemudian di sini saya copy tadi. Oke, copy. Kemudian saya buka bit.ly. Saya buka dengan saya singkatkan link dengan bit.ly ini, saya create saja, kemudian saya paste di sini untuk link yang panjang. Kemudian ini saya ganti namanya, misalnya jadi ppdb garis miring Semanura 20 garis miring strip ppdb strip Semanura 2020. Oke, saya save saja. Oh, ini saya beri title-nya adalah ppdb online Semanura. Oke, saya save saja. Nah, ini sudah. Nah, jadi sekarang kita akan mendaftar. Oke, siswa kita bisa mendaftar dengan menggunakan link ini. Oke, siswa kita bisa mendaftar dengan menggunakan link yang ada ini. Oke, saya akan buka browser yang lain. Saya akan buka browser yang lain. Saya cari Edge sajalah. Oke, Microsoft Edge saja untuk browser yang lain. Kemudian saya akan mengetik link yang pendek tadi, .ly/ppdb Semanura, ppdb Semanura 2020, enter. Di sini saya akan mengisi email saya. Oke, next. Next. Oke, ini artinya kita masuk ke email untuk mengisi formulir pendaftaran ini. Saya klik next saja. Kemudian ini saya isi lengkap. Oke. Ini misalnya pendaftarnya adalah jenis kelamin, tempat lahir. Ini isikan dengan bulan, tanggal, dan tahun. Berarti di sini bulannya tanggal nah kemudian NISN misalnya, NIK, alamat tinggal, nomor handphone atau WhatsApp, email, kemudian ini diabaikan saja karena tidak punya. Upload foto, saya klik di upload foto, kemudian saya cari dari laptop. Saya cari foto, misalnya ini. Nah, 1,46, upload saja.
karena batasannya 10 mega. Oke, kemudian saya klik di next. Nama ayah. Oke, karena di bintang harus saya isi. Nah, asal sekolah, tahun lulus, oke, sudah selesai semua. Saya klik di submit. Berarti ini sudah saya kirim. Nah, terima kasih telah mengisi formulir. Selanjutnya silakan cek email dan cetak bukti pendaftaran untuk dibawa pada saat pendaftaran. Ini sudah selesai, berarti saya sekarang akan cek email saya. Cek email dari siswa artinya. Oke, saya akan cek email. email.com. Nah, saya akan cek email, kita akan lihat. Oke, ini Gmail. Dari isian tadi, yang ini emailnya, saya tinggal klik saja, konfirmasi PPDB. Nah, ini dia yang terhormat Anas Hidayatullah. Ini terima kasih sudah mengisi. Oke, di bawah pada saat daftar ulang. Ini hasilnya. Oke, saya download saja hasilnya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, saya tinggal open saja atau save ya. Oke, ini hasilnya. Jadi siswa menerima konfirmasi pendaftaran. Nah, ini fotonya. Kalau misalnya terlalu kecil ya kita bisa di ukuran sana kita bisa tambahkan. Ini saya buat tadi 50 kali 60. Mungkin terlalu kecil ya. Nah, jadi kita bisa edit nanti di. Nah, kita coba lihat di formulir yang asli, di formulir ini, formulir pendaftaran ini. Nah, ini oke. Nah, jadi ini mungkin terlalu kecil tadi di AutoCreate, makanya hasilnya seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini. Ini akan menjadi tanggal pendaftaran secara otomatis 21 bulan 4 2020. Ini nomor pendaftaran 1. Oke. Ini seperti itu juga. Yang ini otomatis ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau rubah, tadi mungkin kelihatannya terlalu kecil yang ini foto URL tadi, yang ini. Kita bisa rubah pada AutoCreate. Jadi misalnya kita ingin rubah, kita rubah sekarang boleh. Kita klik di pengaya, kemudian di AutoCreate, kita launch lagi. Kita akan edit. Nah, jadi kita akan edit sekarang, edit job. Nah, jadi next, saya ingin ini dirubah, image ini bukan 50-60, misalnya 80 dan 120 misalnya, tingginya 80 dan 120. Ini saya save aja langsung ya, saya tidak ke proses yang lain, hanya yang pada penting saja, kemudian saya ini. Oke, baik, kita coba run job aja, nggak usah kita isi ulang. Kita akan coba lihat perbedaannya. Saya run job aja, running job. Oke. Oh, sorry. Iya, ini karena kita hapus dulu. Oke, yang ini tidak bisa karena karena ini masih ada. Nah, jadi ini kalau ini masih ada, kita harus hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Nah, baru kita ulangi. Oke, pengaya, AutoCreate, launch. Nah, ini tadi sudah ya, jadi kita tinggal ulangi saja run job. Maka dia akan mengulang. Nah,
Itu sama seperti seorang peserta didik, calon peserta didik mengisi formulir. Saya mengulang ini hanya ingin melihat ukuran foto. Tadi kita buat 50 kali 60, sepertinya kecil. Kita akan lihat ukurannya kalau misalnya 80 kali 120. Oke, ini sepertinya sudah selesai. Kita lihat, saya tutup ya. Di sini sudah keluar dokumen successfully. Ini saya balik ke email. Saya balik aja ke email. Oke. Nah, ini dapat satu lagi, ada yang new ya. Oke, jadi tidak masalah menggunakan email yang sama. Jadi siswa juga tidak masalah menggunakan email yang sama. Ini yang baru masuk. Oke, ini yang baru masuk. Nah, 2 ya. Oh, sorry, ini yang baru masuk ya. Oh enggak lah, ini yang baru masuk di bawah. Ini 6 menit yang lalu. Di bawah ini 0 menit yang lalu. Berarti ini yang baru masuk. Saya klik saja. Kita akan lihat ada perbedaan ukuran foto tidak gitu. Saya open. Oke, kita akan melihat ukuran pas fotonya. Nah, ini lumayan ya. Nah, jadi kalau misalnya ukurannya adalah ukuran pas foto, dia lebih proporsional. Nah, ini ukurannya 80 kali 120. 80 untuk lebar, 120. Ini bisa dicoba-coba, tidak masalah. Jadi kita settingnya di AutoCAD. Jadi demikian yang akan diterima oleh siswa. Yang akan diterima oleh siswa seperti ini. Oke, akan diterima oleh siswa, nanti dia mencetak, dia bawa ke sekolah. Apa yang diterima, apa yang ada di ini, saya close saja karena ini email siswa. Apa yang kita terima di folder kita, kita akan kan ada satu folder untuk menampung seluruh jawaban siswa. Nah, ini akan ada folder untuk menampung jawaban siswa. Konfirmasi pendaftaran. Saya double klik saja di sini. Konfirmasi pendaftaran. Nah, di sini akan ada. Nah, ini tadi ada 2 kali. Tadi ada jam terakhir adalah ini 23.21, ini jam terakhir. Nah, ini kalau misalnya sama ya kita hapus saja. Kita hapus salah satu. Oke, nah jadi ini sudah masuk kemari. Nanti setiap siswa itu akan masuk kemari semua. Ini akan masuk kemari semua. Nah, formula ini rekan-rekan sekalian kita bisa rubah sebenarnya formula ini. Kita misalnya tidak ingin PPDB-nya ini keluar, ini nomor pendaftaran ya. Misalnya PPDB 2020 kita bisa rubah di sini. Nah, kita bisa rubah nah, ini kita bisa rubah. Nomor pendaftarannya ini keluar 1 PPDB 2020. Kita bisa rubah di sini. Misalnya kita ingin tambahkan sekolah kita ya. Ini PPDB 2020. Misalnya saya rubah di sini PPDB Semanura. Saya garis miring Semanura 2020 Semanura. Oke, Semanura 2020. Nah, Semanura garis miring 2020. Nah, ini bisa juga kita rubah seperti itu. Nanti setiap nomor pendaftaran akan berubah. Bukan lagi nah, ini akan berubah dia PPDB Semanura 2020. Tetapi yang di sini tidak, karena ini sudah di run, ini tidak akan berubah. Tapi nanti kalau ada yang daftar lagi di sini akan berubah nanti menjadi PPDB strip Semanura garis miring 2020. Oke, demikian cara membuat AutoCAD untuk formulir pendaftaran yang dikonfirmasi oleh siswa beserta fotonya dengan menggunakan AutoCAD tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.